Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Nurul Arenda. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang manajemen pengelola usaha. Langsung saja. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head hingga jajaran top manajer. Fungsi dari seorang manajer sudah jelas adalah untuk mengatur kinerja karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya mengatur, seorang manajer dalam sebuah perusahaan juga bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaan. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, organisasian, dan penguasaan terhadap sumber daya yang untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Fungsi manajemen diantara lainnya yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang manajer akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memilih rencana manakah yang paling cocok digunakan. Sebagai sebuah sistem, manajemen akan melalui rangkaian-rangkaian yang akan memberikan dampak bagi sebuah organisasi dengan perencanaan yang baik agar akan berpengaruh pada pencapaian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua ada pengorganisasian. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas, apa saja yang harus dikerjakan, siapa saja yang harus mengerjakan, dan bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, serta siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan, agar dapat bekerja secara maksimal. Seorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi terbaik yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, seorang manajer harus dapat melihat kemampuan, minat, dan bakat setiap anggotanya. Yang keempat, ada pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran tujuan perusahaan tersebut. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat sehingga meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam bekerja. Salah satu contoh kegiatan pengarahan adalah sebuah pemberian motivasi kepada anggota kelompok atau pemberian tugas dan penjelasan secara rutin. Yang kelima ada pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerja dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Fungsi pengawasan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. Contoh dari fungsi pengawasan adalah melakukan evaluasi secara berkala
terhadap keberhasilan target dan mengikuti standar indikator yang sudah ditentukan. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan dan menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelola usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara efektif dan efisien agar mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum menjalankan usaha, agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen yang diatur sebaik mungkin dan dijalankan melalui proses sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kewirausahaan, yaitu melakukan ide. Setelah ide itu muncul, maka kita dapat melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal, yang mana memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dan perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu ringkasan pelaksanaan, profil usaha, strategi usaha produk dan jasa, strategi pemasaran, analisis pesaing, ringkasan karyawan dan pemilik, rencana operasional, data finansial, proposal atau usulan pinjaman, dan jadwal operasional. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, kemudian mempromosikan barang atau jasa tersebut. Prinsip dalam pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan, keunggulan bersaing dan fokus pemasaran, kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Dari hal tersebut, maka kita kaitkan tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang telah dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Itu berarti perhatian kita dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran. Sesuai dengan tujuan pemasaran, maka inti pemasaran adalah penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh para pesaing. Strategi usaha yang cocok dengan konsep tersebut. Ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan keinginan konsumen. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus seperti pasar individual khusus, segmentasi pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang terakhir, pemilihan strategi pemasaran. Strategi dan strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdaya sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai atau barang atau jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai untuk antara pengetahuan pengenalan baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang telah digunakan di pasar.
Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha berhasil, wirausaha harus memiliki 4 kompetensi, yaitu: yang pertama, fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan pandaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Yang ketiga, membangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan. Dan yang terakhir, beri peran tertentu khusus bagi wirausahawan penemu. Strategi kewirausahaan. Beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan yaitu: yang pertama, perubahan produk, barang, dan jasa, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dan dalam rangka penelitian dan pengembangan, analisis sumber daya manusia sehingga mempunyai keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, strategi bagi pemimpin pasar, meliputi bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang beraksi tidak memiliki tantangan. Dan terakhir, strategi bagi yang bukan pemimpin pasar, yaitu secara agresif menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak ditandingi oleh para pesaing. Dan yang terakhir sekali, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.